Shalom jemaat Tuhan, para peserta Bible Study yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita makin mencintai firman Tuhan, sehingga firman itu mengubah hidup kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan mengenai Abraham. Melanjutkan pertemuan kita yang lalu, sekarang kita akan belajar tentang Abram di Mesir. Mengapa saya sebutkan Abram di sini bukan Abraham? Ketika itu namanya memang masih Abram, belum diubah menjadi Abraham. Kisah ini dapat kita jumpai di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Saya harap saudara sudah membaca terlebih dahulu Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ini. Kalau belum, boleh dibaca dulu sekarang sebentar. Hanya 11 ayat, tidak panjang. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, bagian yang pertama kita belajar tentang iman dan hikmat manusia. Kita baca Kejadian 12 ayat 10 sampai 13. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Wah, ini gawat ceritanya kalau begini ya. Menghadapi situasi di hadapannya, Abram merasa khawatir. Khawatir itu wajar atau tidak sih? Khawatir di dalam hidup itu sesuatu yang lumrah terjadi lah ya. Kita menghadapi persoalan di depan kita, wajar kalau kita merasa khawatir. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah respon kita. Yang menjadi masalah di sini adalah respon Abraham. Ketika dia khawatir, ketika dia takut menghadapi ancaman di depan mata, bagaimana sikapnya? Abram dalam kekhawatirannya kali ini melupakan iman. Abram rupanya sesaat itu lupa atau kurang percaya pada janji Allah. Dia kurang beriman. Di satu sisi ada ancaman bahaya di depan mata. Di sisi lain ada janji Allah bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar dengan keturunan yang banyak. Abram dihadapkan pada dua pilihan. Percaya pada ancaman atau pada janji Allah. Bukan berarti ancaman itu tidak ada atau tidak nyata. Ancamannya nyata, ada. Tetapi ini soal mana yang lebih besar di mata kita. Ancaman bahaya itu atau kuasa Allah untuk menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Besar mana? Saudara tentu menjawab lebih besar kuasa Allah. Sayang sekali Abram kali ini lebih melihat ancaman daripada janji Allah itu. Maka itu ia pun merancang suatu siasat dengan hikmat manusia.
Dia menyusun suatu siasat untuk menghadapi ancaman tersebut. Alih-alih meminta petunjuk pada Allahnya, Abram mengandalkan pikirannya sendiri. Dan dalam menyusun siasat yang tidak didasari iman itulah Abram jatuh dalam dosa. Dalam siasatnya yang tidak didasari iman inilah terjadi apa yang saya sebut cerdik tetapi tidak tulus. Cerdik tetapi tidak jujur. Ya. Siasatnya tidak jujur. Ayo, Sarai itu istri atau adik? Yang benar yang mana? Kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 12. Ini pengakuannya Abraham, ya. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, jadi begini saudara, di dalam ketakutannya Abram merancang, mungkin bisa kita sebut setengah bohong. Ya, Abram merancang setengah kebohongan bersama dengan istrinya. Abram meminta Sarai untuk mengaku sebagai adik, bukan sebagai istri. Dan kalau kita lihat dari pengakuan Abram sendiri yang tertulis di Kejadian 20, memang benar Sarai itu adalah adiknya, betul. Benar-benar adiknya. Anak dari ayah kandungnya, hanya bukan dari ibu kandungnya Abram sendiri. Jadi saudara tiri lah ya. Tetapi kemudian adik tiri ini menjadi istri. Jadi mana yang benar, istri atau adik? Dua-duanya betul. Nah, jadi ketika Abram dan Sarai bersekongkol, sehingga Sarai mengaku hanya sebagai adiknya Abram, apakah ini benar? Ya memang benar, tetapi tidak bisa hanya sampai di situ. Kalau mau benar ya harus diakui dua-duanya. Dia adalah adik, tetapi dia juga adalah istri. Masalahnya, bohong setengah itu ya sama dengan bohong penuh. Entah bohong setengah, bohong seperempat, bohong 3/4, ya bohong tetap bohong. Abram cerdik, ya memang cerdik, tetapi tanpa ketulusan, tanpa kejujuran. Dan dalam kebohongannya demi menyelamatkan nyawanya sendiri, bayangkan ini, Abram memilih merelakan istrinya diambil orang. Abram tidak bertanggung jawab sebagai suami. Gawat saudara. Mengapa ini bisa terjadi? Sesungguhnya jika Abram saat itu lebih percaya pada janji Allah, Abram tidak perlu membuat siasat bohong seperti ini. Memangnya Allah tidak sanggup meluputkan Abram? Allah tentu sanggup memelihara Abram dan Sarai sesuai janjinya. Nah, sekarang apakah siasat itu susah? Apakah menyusun siasat dalam menghadapi persoalan itu salah? Oh, tidak. Ya, tentu tidak. Asalkan gunakanlah siasat yang tulus dan jujur. Jangan melanggar kebenaran.
Mintalah hikmat daripada Allah sang sumber hikmat. Lakukanlah di dalam iman, bukan di dalam ketakutan. Allah siap membela dan memelihara saudara. Percayalah akan hal itu. Ingat perkataan Daud dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ingat janji Tuhan, janji Allah kita. Dia Bapa kita yang setia, Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu memelihara kita. Dia yang meluputkan kita. Simpan janji Tuhan ini di dalam hati saudara, supaya saudara benar-benar percaya dan saudara jangan berdosa terhadap Dia yang berjanji. Sekarang kita melihat yang kedua. Siasat bohong Abram ini, apakah baru dimulai ketika dia hendak ke Mesir? Apakah kebohongannya berhenti di situ saja? Coba kita lihat Kejadian 20 ayat 13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Nah, ternyata siasat bohong ini telah disiapkan Abram sejak awal meninggalkan Haran. Sepertinya di masa itu ancaman bahaya dibunuh oleh seseorang yang hendak merampas istri memang merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Dan siasat bohong Abram ini juga biasa dilakukan orang di zaman itu. Ini adalah tabiat zaman itu. Bagi dunia di saat itu yang diperbuat Abram adalah kewajaran yang seolah tidak salah. Tetapi panggilan Allah pada Abram bukan hanya sekedar keluar dari rumah atau tanah ayahnya secara fisik, namun juga keluar dari kebiasaan dosa masyarakat di masa itu. Kita harus ingat, tujuan Allah memanggil Abram adalah untuk mempersiapkan suatu bangsa yang kudus, bangsa pilihan milik Allah sendiri. Maka Abram harus keluar dari tabiat atau tradisi dosa dunia untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan standar kebenaran Allah berbeda dengan standar kebenaran dunia. Nah, sekarang mari kita belajar dari ini. Coba pikirkan, kebiasaan dunia apa yang sebetulnya tidak benar, tetapi selama ini kita menganggapnya wajar. Ada atau tidak. Ketika Abram mengikuti panggilan Allah, tabiat dosa itu belum ditinggalkan oleh Abram. Bahkan rupanya cukup sulit untuk Abram meninggalkan tabiat buruk ini. Terbukti Abram mengulang kesalahan yang sama ketika berjumpa dengan Abimelekh. Hal ini tercatat di dalam Kejadian 20. Ceritanya persis sama. Polanya sama. Jangan kita mengulang kesalahan Abram ini. Hidup di dalam tabiat dosa. Tabiat dosa apa yang masih melekat pada diri kita? Mungkin kita sudah lama jadi orang percaya, tetapi masih ada kebiasaan-kebiasaan tidak benar yang masih kita pelihara. Tinggalkan segera. Tinggalkan sekarang. Bertobatlah. Sandarkan imanmu pada Allah sepenuhnya. Dia akan memeliharamu.
Apakah Allah membiarkan saja Abram dengan kelakuannya yang tidak benar? Mari kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 14 sampai 20. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kita perhatikan beberapa hal di sini, ya. Yang jelas Allah tidak senang dengan ketidakpercayaan Abram. Allah ingin Abram beriman. Dan Allah tentu tidak senang dengan kebohongan Abram. Allah tidak senang dengan segala siasat berdasarkan hikmat manusia di luar iman. Dan Allah ingin menjaga perjanjiannya. Ingat, perjanjian itu demi penebusan seluruh umat manusia. Dan Allah ingin menjaganya. Maka Allah pun tidak tinggal diam. Allah mendidik Abram. Kita lihat di dalam bacaan tadi, apa yang dilakukan oleh Allah. Allah mencegah Fir'aun mengambil Sarai karena dari dialah Allah menghendaki Abram memperoleh keturunan perjanjian. Jadi Allah tidak membiarkan Sarai diperistri oleh Fir'aun. Lalu yang kedua, Allah melalui Fir'aun menegur Abram. Ya, kita lihat tadi ya, Fir'aun marah-marah kepada Abram. Ya jelaslah, ditipu, apalagi kemudian dia harus menanggung tulah. Dia merasa nggak salah apa-apa, tiba-tiba terkena bencana gara-gara kebohongan Abram. Dan akhirnya Allah membiarkan Abram diusir oleh Fir'aun. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Abram selanjutnya, Allah itu selalu membela. Abram selalu melindungi Abram, membela Abram terhadap orang-orang lain di sekitarnya. Tetapi kali ini Allah membiarkan Abram diusir oleh Fir'aun. Mengapa? Karena Allah ingin mendidik Abram. Dia harus menanggung akibat kesalahannya supaya dia belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Kenapa Allah berbuat demikian? Supaya Abram belajar beriman dengan benar, memiliki iman yang teguh, sungguh percaya kepada perjanjian Allah. Dan supaya Abram juga hidup di dalam kebenaran sesuai standar Allah, bukan standar dunia. Dan Abram harus hidup di dalam kebenaran itu dengan tanggung jawab. Nah,
Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, silakan saudara yang menuliskan. Tolong nanti dituliskan di grup WA kita, supaya bisa kita diskusikan bersama. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan. Bagaimana cara memperoleh hikmat Allah? Bagaimana membedakannya dengan hikmat manusia? Maksudnya hikmat yang salah, ya. Pemikiran-pemikiran kita yang salah. Bagaimana kita bisa tahu? Lalu di saat manusia khawatir atau takut, kecenderungan refleks jiwa manusia itu adalah menghalalkan segala cara, yang penting aman. Nah, bagaimana kita bisa mengubah kecenderungan ini sehingga refleks jiwa kita, hati, pikiran kita itu jadi mengandalkan Tuhan. Ini mengubah kebiasaan, ya. Nah, silakan didiskusikan, jangan takut untuk berpendapat, kita saling membangun bersama, kita saling mengajar, kita saling belajar, sehingga kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.